وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, para bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kitab Risalah Ibnul Qayyim ila ahadi ikhwanih, yang mana tema kita kali ini berkaitan dengan pembahasan kita berkaitan dengan betapa kenyataan betapa sedikitnya orang yang berzikir dan selamat dari kelalaian atau dari mengikuti hawa nafsu. Kita mulai dari perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, "Wa man ta'ammala hala hadzal khalqi wajadahum kullahum illa aqallal qalili mimman ghafalat qulubuhum an dzikrillahi ta'ala wattaba'u ahwa'ahum." Ya. Dan siapapun yang berta'ammul atau merenungi, waalaikumsalam, siapapun yang merenungi keadaan makhluk ini, yaitu keadaan manusia pada umumnya, dia pasti akan mendapatkan seluruh manusia itu kecuali sedikit, seluruh manusia kecuali sedikit, seluruh manusia ghafalat qulubuhum an dzikrillah, lalai qalbu mereka dari zikir pada Allah, dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, jadi yang tidak seperti ini, ya, tidak lalai, tidak mengikuti hawa nafsu, itu jarang, aqallal qalil. Bahasa beliau pakai aqallal qalil, berarti sedikit dari yang sedikit, gitu loh. Manusia ini banyak. Nah, sedikit dari manusia itu, terus sedikitnya dari yang sedikit tersebut itu tidak lalai, tidak mengikuti hawa nafsu. Berarti keumuman manusia hampir seluruhnya itu lalai dari zikir dan menuruti hawa nafsu mereka. Maka jadilah wasarat umuruhum wa masalihuhum furta. Maka jadilah kemudian urusan mereka dan maslahat-maslahat mereka itu tercerai-berai, berantakan. Apalagi terlebih di zaman sekarang, makin banyaknya manusia dan makin banyaknya hal-hal yang dapat melalaikan qalbu dari zikir kepada Allah Ta'ala. Ay farratu fima yanfa'uhum, yakni mereka, kebanyakan manusia, tidak memikirkan atau tidak memilih hal yang bermanfaat buat diri mereka di akhirat dan dunia dan akhirat. Dan wa ya'udu bi salahihim fima ya'udu bi salahihim, yaitu mereka tidak begitu memikirkan hal yang memiliki efek
kebaikan buat mereka di akhirat nanti. Malah justru yang terjadi lawastaghalu bima la yanfa'uhum. Mereka menyibukkan diri dengan hal yang tidak bermanfaat untuk diri mereka. Jadi menyibukkan diri dengan hal yang tidak bermanfaat untuk dirinya gitu loh. Bal ya'udu bi dhararihim ajilan wa ajilah. Malah mereka menyibukkan diri dengan hal yang efeknya itu madarat. Efeknya itu buruk buat diri mereka, baik ajil yaitu dunia maupun ajil yaitu akhirat. Jadi malah banyak manusia yang menyibukkan diri dengan hal yang justru merugikan dunia dan akhirat mereka. Ya, ini keajaiban. Ya. Maka dikatakan pula oleh para ulama di antara Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili rahimahullah hafizahullah, kebanyakan manusia tidak diberikan taufik untuk jalan kebenaran. Ya. Mereka banyak yang tidak di jalan lurus melainkan belok-belok. Sejatinya jalan yang belok-belok itu tidak disukai oleh tabiat manusia. Kalau kita pergi ke pedesaan, pebukitan, ya, sebagaimana saya sudah berkali-kali juga mungkin jemaah berkali-kali misal pergi ke daerah semisal Ciletuh, Ujung Genteng, Pelabuhan Ratu, kita dapatkan jalan dari daerah Cibadak menuju sana atau lewat jalur lainnya, itu jalannya sampai belok-belok, sampai ada yang disebut sebagai tikungan Cilukba namanya. Tahu? Tikungan Cilukba, Pak. Ya, jadi tikungan tapi Cilukba gitu. Apa maksudnya? Belokan tapi gini banget gitu loh. Main gitu. Jadi kita pas belok kayak gini Cilukba gitu langsung lihat beloknya terlalu tajam gitu. Ya. Seolah-olah tadinya tertutup tiba-tiba baru kebuka gitu. Itu namanya tikungan Cilukba ya. Tabiat manusia nggak menyukai hal itu. Ya. Menyukainya apa? Ya udah lempang-lempang aja, makanya banyak yang bersyukur dengan ayat tol Cipali. Ya, lempang, ya cuman motoratnya apa? Bikin ngantuk. Ya. Maksudnya di sini adalah dengan berlawanannya sikap ke kanan dan ke kiri, berlawanannya itu dengan tabiat manusia, tapi justru hampir seluruh manusia yaitu mabuk ke kanan, mabuk ke kiri. Kok bisa gitu loh? Ya sebagaimana Rasulullah SAW gariskan satu garis lurus, kanan kiri ada kanan kiri. Ya, jalan-jalan kanan ke kiri. Yang mana di setiap dari gerbang kanan dan kiri itu ada syaitan yang mengajak, menyeru. Ya. Nah, di sini berarti ketahuan kenapa kok manusia padahal tabiatnya pengen siratul mustaqim, kok malah justru berkenan untuk belok-belok dan tersesat jauh ke kanan atau ke kiri. Karena godaan syaitan. Lihat bagaimana hati ketika dicondongkan oleh syaitan ke syahwat dan hawa nafsu, maka yang tadi dia itu senang dengan lurus, malah kemudian rela mengorbankan baik kehormatannya, kebaikannya, masa lampaunya, kenikmatan hidupnya hanya untuk hal-hal yang justru merendahkannya. Ya. Taib. Maka kata Allah Ta'ala surat Yusuf ayat 103, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Maka betapa banyaknya manusia yang menyimpang walaupun engkau betul-betul berhasrat terhadap orang-orang mukminin. Kemudian kata Allah Ta'ala dari surat Al-An'am ayat 116, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Ini sebenarnya sibuk apa sih? Sibuk apa? Oh, gitu. Enggak dari tadi aja.
situasi nggak kondusif, sibuk terus itu azan, ntar komat bentar lagi nih, jangan-jangan. Ya, jika engkau mentaati kebanyakan orang-orang di muka bumi, yudhilluka an sabilillah, maka mereka lantas akan membuatmu tersesat dari jalan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kebaikan manusia itu lalai. Mereka tidak melakukan atau menerapkan hak hablum minallah dengan baik. Baik itu lalai karena dengan sebab kekufuran, baik itu lalai dengan sebab kebid'ahan. Yang mana kebid'ahan itu sejatinya menyibukkan seseorang dari zikir yang hakiki. Ya. Kebid'ahan itu sebenarnya menyibukkan orang daripada zikir yang sebenarnya. Kebid'ahan itu membuat orang itu disibukkan dengan bid'ah dibandingkan dengan apa yang hakikat ibadah. Ya. Dan kita akan melihat itu nyata sekali pada ahlul bid'ah, pada pegiat bid'ah. Nyata sekali. Ketika seseorang menyibukkan diri dengan suatu hal yang tidak ada tuntunannya dalam Islam, tapi dianggap ini bagian dari agama, padahal bukan, maka akan ada bagian yang hak dan real dari agama yang diabaikan olehnya. Lihat aja kenyataan. Atau lihat diri kita. Lihat diri kita. Ketika pernah menunaikan suatu hal yang sejatinya ibadah, pasti ada satu sunnah yang diwafatkan olehnya. Ya, jadi bisa aja kelalaian itu disebabkan kekufuran, bisa aja kelalaian itu disebabkan bid'ah. Walaupun zahirnya itu sholawatan misalnya, walaupun zahirnya zikir, tapi ketika kaifiyah atau tata caranya itu bid'ah, menyimpang dari sunnah, bukan bertentangan dengan sunnah, maka ketahuilah pertama, amalnya tertolak. Kedua, hakikatnya dia tidak sedang berzikir secara hakiki kepada Allah Ta'ala. Dipalsukan. Karena kebid'ahan itu pemalsuan. Iya. Ya. Sekarang kalau antum punya uang palsu, misal seorang penjahat nih, dia punya uang palsu, ya, lebih dia suka mana? Uang palsu tapi orang-orang percaya sama uang palsu itu, atau dia punya barang mewah tapi harus dia jaga? Mendingan dia punya uang palsu yang banyak dan semua orang percaya kalau uang itu uang asli. Coba sekarang Mbak, antum punya uang 50 miliar, gepokan, 100 ribuan semuanya, dan itu semua uang palsu, tapi sampai bank pun nyeken itu uang asli. Padahal itu homemade, buatan rumah. Tapi diserupakan betul-betul serupa. Misalnya, antum berhasil beli apapun di Indo Alfa atau Kelontong, ke supermarket, naik pesawat kemanapun bisa, karena uang palsu itu. Ya, bid'ah itu palsu. Dan setan itu lebih senang kepada bid'ah dibandingkan maksiat. Ya. Tanya aja Pak dengan para perampok. Mereka ketika merampok barang, mendingan mana? Ngerampok barang apa ngerampok duit? Duit. Nah, ini yang jawab nih mantan atau gimana nih? Dua-duanya. Menjamak lebih baik daripada satu-satu ya. Ya. Uang palsu banyak, tapi nggak ada yang tahu kalau itu uang palsu. Semua mengatakan itu uang asli. Bahkan bank mengatakan uang asli. Pasti penjahat lebih suka dengan punya uang palsu, karena dia bisa ngapain aja. Lebih suka itu. Nah, syaitan lebih suka bid'ah dibandingkan maksiat, karena bid'ah itu dianggap ibadah. Dan orang-orang yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka bahwasanya mereka berbuat baik dengan hal ini, padahal ini bid'ah. Dan kata Nabi SAW, kullu bid'ati wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara dalam beragama adalah
hal yang diada-adakan. Dan semua hal yang diadakan dalam agama itu bid'ah. Dan setiap bid'ah kesesatan. Bagaimana senangnya setan kalau yang sesat dianggap benar? Seneng. Ya. Gitu. Iya, sukses menipu. Bagaimana kalau misalnya ada seseorang tahu itu maksiat, kemudian dia melakukannya, tapi di hatinya itu masih terus, ini kan saya dosa. Setan seneng nggak? Ya ada senengnya, tapi ada juga khawatirnya. Ya dia bakal taubat nih kayak ini. Karena tahu ini maksiat. Gitu. Ya. Sekarang orang-orang mengira bahwasanya wisata religius atau wisata religi ke kuburan-kuburan keramat itu kan mereka anggap ibadah. Safar jauh-jauh ke makam keramat wali fulan, kemudian berdoa di sana, bertabarukan di sana. Itu dianggap ibadah bukan oleh banyak masyarakat kita? Setan seneng nggak? Seneng banget. Karena apa? Karena justru ada hadis-hadis yang menyatakan itu tidak boleh. Tapi setan dibela oleh mereka kemudian dengan digubris. Ini kan hadis kan mungkin ada tafsiran lainnya. Jangan belajar atau jangan menafsirkan hadis apa adanya gitu dan seterusnya. Mereka kemudian menganggap bahwa ini kan perkataan kiai saya, ustaz saya. Kiai saya, ustaz saya lebih paham tentang hadis itu pasti. Akhirnya mereka tetap melakukannya. Nabi SAW melarang la tushaddur rihal. Tidak boleh kita melakukan safar ke suatu masjid kecuali 3 masjid. Kalau misalnya kita safar ke masjid Jogokarian, supaya apa? Kita cuma pengen sholat di situ. Apa hukumnya? Tidak boleh. Karena ini safar ke masjid yang bukan 3 masjid itu. Benar Pak? Iya, kecuali kalau kita diamanahi untuk meliput ya. Maka ini boleh. Karena meliput ini bukan berarti kita memang pengen sholat situ niatannya. Kalau ke masjid aja safar demi ke masjid tertentu selain 3 ini aja tidak diperbolehkan, apalagi yang bukan masjid untuk beribadah padanya seperti apa? Kuburan. Baik keramat atau non keramat, atau semi keramat atau full keramat. Iya. Padahal masjid rumah Allah, kuburan rumah siapa? Rumah kita masa depan. Ya. Nah, tapi mereka menganggap bahwasanya itu semua adalah ibadah, mendekatkan diri pada Allah, insyighal, menyibukkan diri untuk zikir kepada Allah Taala dengan cara seperti itu yang cara bid'ah. Belum lagi wiritannya yang diada-adakan. Nah. Ini yang disebut bid'ah musghilah an dzikrillah haqiqatan. Bid'ah itu menyibukkan diri seseorang pada bid'ah daripada zikir kepada Allah secara hakiki yang sesuai dengan syariat Allah. Memang lafalnya kadang-kadang sesuai dengan bagaimana di Al-Quran atau hadis, tetapi maksud dan tata caranya yang menyimpang. Bukankah ada orang baca ayat kursi sampai 1000 kali? Dengan tujuan tertentu? Dan saya sudah pernah cerita itu. Enggak 10.000 kali. 10.000 kalau nggak salah. Atau lupa saya berapa. Al-Muhim hikayatnya ini sahih. Perawinya itu terpercaya. Dari teman saya. Iya. Jadi teman saya ini panitia DKM. Panitia di daerah Jakarta Selatan sana. Dia menghikayatkan tentang temannya cerita langsung ke dia, jadi bersambung sanadnya. Maka saya beri bapak-bapak sanad riwayat cerita khurafat ini ya. Jadi teman saya ini disuruh oleh salah satu orang pinternya, bacalah ayat kursi 10.000 kali kalau nggak salah, entah 10.000 atau 100.000. Al-Muhim 10.000 kali dalam satu majelis. Saya lupa 1.000 atau 10.000 saya lupa, atau jangan 100.000 jangan. Dalam satu majelis artinya dalam satu duduk, jangan kemana-mana. 1.000 waktu itu anak menghikayatkan riwayatnya berapa Pak? 1.000 Pak? 1.000 ya? 1.000. Nah, ini baru perawi-perawi yang
tetap percaya ya. Masih ingat ya. Jadi tidak lekang oleh usia ya Pak. Nah, kemudian dia pun mulai membaca ayat kursi dari awal. Allahu la ilaha illa huwal qayyum sampai itu niatkan supaya mendapatkan kesaktian. Lah ini kira-kira apa? Apakah ini zikir hakiki? Bukan. Ini zikir yang lafalnya hakiki tapi niatnya salah, menyimpang, bid'ah. Dan juga bilangannya pula dengan ketentuan seperti itu bid'ah. Dapat kesaktian katanya. Maka iya, di bilangan ke seribunya akhirnya dia kemudian merasa kok kayak saya terangkat. Ternyata benar pas dia buka matanya dia sedang melayang. Dan pas dia melayang kayak gini, di atasnya, di depannya ada sesosok Mbak K. Nah, apa Mbak K itu apa Pak? K, huruf K. Depannya K. Belakangnya bisa I, bisa K juga. Ayo, apa? Ayo tebak-tebakan di masjid tentang setan lagi ya. Kuntilanak. Depannya Mbak Kuntilanak. Kaget dia, pas kaget langsung jatuh, gubrak. Ya. Jatuh kemudian. Dan kata dia kepada teman saya, setelah semenjak peristiwa itu, saya kemana-mana selalu merasa ditemani. Iya. Syukur-syukur nggak ngomong, Cup, jangan gitu Cup. Nah, syukur nggak ngomong kayak gitu. Nah, ditemani kemana-mana. Kira-kira ini keramat apa angker? Angker ini. Dan yang nemani juga modelnya serupa dengan itu. Ya ini berarti apa? Masa Al-Quran itu mendatangkan setan? Gimana? Inilah ketika zikir itu dipalsukan dengan kebid'ahan. Ya. Maka bukan malaikat atau rahmat Allah Ta'ala yang datang padanya, melainkan syaitan. Dan juga saya pernah menghikayatkan, kalau ini riwayatnya sanadnya belauran ya. Ada seorang kesurupan. Nama jinnya nama Laila, pernah saya ceritakan. Kemudian Laila nggak mau keluar. Padahal ini laki-laki nih, jinnya Laila. Maka kemudian ditanya sama orang-orang, kamu kenapa nggak mau keluar dari ruqyah? Nggak mau keluar, dia manggil saya. Seandainya dia nggak manggil saya nggak bakal datang. Dia manggil saya. Emang gimana manggilnya? Ini gara-gara dia melakukan zikir la ilaha illallah disuruh cepat-cepat. Lama-lama kan jadi ringkas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makin lama itu harus makin ringkas supaya tingkatannya itu mantul ya. La ilaha jadi Laila datanglah Laila. Anda ini enggak wallahu alam apakah jinnya itu namanya Laila? Terus ngerasa ke mention gitu ya. Atau namanya mungkin jin nama lain tapi alasannya seperti itu karena jin terundangkan dengan kebid'ahan. Ala kulli hal, kebid'ahan itu tidak mengundang rahmat Allah. Ya, kebid'ahan itu bukanlah zikir pada hakikatnya, melainkan tetaplah dia merupakan kelalaian, bahkan lebih buruk daripada keumuman maksiat. Karena orang yang ahli maksiat dia tahu dirinya lalai. Tapi orang yang melakukan bid'ah dia mengira dirinya ahli zikir. Ajib. Atau bisa juga manusia itu lalai disebabkan mengikuti hawa nafsu dan tenggelam dalam kelezatannya. Jadi kelalaian itu bisa berupa apa? Kekufuran, kelalaian. Kebid'ahan, kelalaian. Hawa nafsu atau mengikuti, memperturutkan hawa nafsu dan tenggelam padanya, itu juga merupakan kelalaian. Maka kalau kita memperturutkan kekufuran, kebid'ahan, ikut hawa nafsu, yakin deh urusan kita bergeser dari yang tadi tertib, teratur, enak, mulai tercerai-berai. Dan malah menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermadarat buat dirinya, bukan yang bermanfaat buat dirinya. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa haula'i qad amara Allah subhanahu wa rasuluhu alla yuti'uhu wa la yuti'ahum. Orang-orang semisal mereka
Allah Subhanahu wa taala Allah dan Rasulnya telah memerintahkan agar kita itu jangan menuruti atau mentaati orang-orang yang lalai. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Jangan kamu ikuti, jangan kamu follow, jangan kamu sabrek, ya. Ya, apa sabrek? Subscribe, ya. Bahasa keselnya ya sabrek, ya. Jangan kamu subscribe, yaitu orang-orang yang telah kami lalaikan kalbu mereka dan mengikuti hawa nafsu dan urusannya tercerai-berai. Di antara mazahir atau bentuk urusan tercerai-berai bagi ahli maksiat adalah kesulitan sholat berjamaah. Benar gak Pak? Lihat di masyarakat atau lihat keluarga sendiri, ya. Kecuali kalau memang dia ada penyakit, ya. Kalau di zaman-zaman sekarang kalau ada penyakit, khawatir komorbid dan seterusnya, maklum lah, udah kelas. Ya, itu udah, kalau itu urusan masing-masing, semoga Allah maafkan. Enggak, ini yang memang sebelum pandemi pun memang ringan, berat kakinya ke masjid, ringan kakinya ke warkop. Ya. Ke masjid susah. Ke warkop, ke pos kamling gampang. Tapi ke masjid masya Allah susahnya. Urusannya itu kalau untuk ibadah tercerai-berai. Ya, nih lihat di antara keburukan maksiat dan kelalaian. Alasannya apa? Sibuk lah, belum mandi lah, emang junub dia, ya kan? Inilah betapa banyaknya orang yang mendustakan alasan dan Allah jadikan dia bergantung dengan kedustaannya. Ya, contohnya apa? Maaf, saya nggak ada waktu buat ilmu. Akhirnya Allah, itu bohong dia. Soalnya banyak waktunya. Akhirnya Allah gantungkan dia di kedustaan yang dia buat sendiri. Akhirnya benar dia punya waktu untuk ilmu. Iya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan ikuti orang-orang seperti itu. Berteman biasa tak masalah. Kenal, sapa, ngobrol sedikit enggak masalah. Tapi untuk mengikuti orang-orang seperti ini, bercengkrama sering dengan orang seperti ini, itu akan berdampak buruk karena penyakit itu menular. Ya. Saya punya kok tetangga Pak yang memang tadinya rajin ke masjid, tapi gara-gara sering ngopi dengan tetangganya yang JTM, jemaah teras masjid, ya. Masuk ke masjid gak pernah Pak, tapi suka rajin ngopi di teras masjid. Dan ketika mendekati azan, mereka pulang ke rumah. Wallahi itu terjadi di suatu tempat, ya. Jauh kalau jalan kaki dari sini. Nah, waktu masih di Cilacap. Yang tadinya nih rajin ke masjid nih, kemudian gara-gara suka ngumpul sama ini, enggak pernah ke masjid lagi. Ya, enggak pernah ke masjid lagi. Tapi ya itu, kalau waktu duha jam 9 sampai jelang zuhur jadi jemaah teras masjid ya. Berjamaah. Ngudut bareng. Ngobrolin tentang masyarakat, kemajuan masyarakat dan ya perkembangan. Bayangkan. Apakah kaum muslimin akan maju dengan ide-ide dari orang seperti ini? Tidak. Kemudian membicarakan tentang persatuan umat dan seterusnya. Persatuan itu dimulai dari soft sholat. Betul nggak Pak? Iya. Nah kalau misal ada dua kubu ahli sholat di berjamaah dengan kubu yang kalau mau azan pergi. Itu gimana mau bersatu? Gitu kan? Gak bisa.
Itu ibarat air dan minyak jadinya. Mau dicampur juga tetap aja beda dia kelihatan. Maka hati-hati dengan pertemanan atau ikut-ikutan dengan orang seperti ini. Nah, ini memori tidak cukup, Pak. Gak apa-apa, Pak. Ya. Bersihkan telepon. Kayaknya asik nih, Pak. Bersihkan telepon, Pak. Kayaknya seru, Pak. Kalau tekan bersihkan telepon seru tuh, Pak. Udah. Ah, ya alhamdulillah. Iya. Maka kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fa ta'atur rasuli la tatimmu illa bi'adami ta'ati haula. Mentaati Rasul tidak bisa sempurna, mentaati Rasul kita ini kecuali dengan tidak mentaati orang seperti mereka. Ya. Mentaati Rasul itu tidak bisa kita sempurna merealisasikannya kecuali dengan menjaga jarak dengan orang-orang seperti mereka. Kenapa? Karena as-sahibu sahib. Kaidahnya as-sahibu sahib. Teman itu menyeret. Teman itu menyeret. Ya. Yang kadang kita mau menjauh karena udah kadung deket, gak enak. Mungkin gak tuh, Pak? Ya mungkin. Menyeret, gimana sih rasanya diseret, Pak? Ya kan? Mungkin kita nggak mau ke tujuan seretan itu. Tapi gimana ya? Gitu kan? Sebagaimana saya pernah terseret, Pak, di laut. Nah, tadi yang saya Ciletuh itu tuh, saya sebut Ciletuh. Di Sukabumi. Pertemuan antara sungai dengan laut. Bahaya itu. Hah? Saya sama teman-teman itu. Masya Allah, Allah selamatkan kami, alhamdulillah. Makin jauh, kok tiba-tiba udah segini aja nih air, tiba-tiba gitu. Dan bagian bawah itu kayak agak berat gitu. Ya, ini bahaya banget ini, Pak. Perenang juga kesulitan kalau memang udah kejebak ya. Dan itu kita udah jauh, wah udah bahaya nih, kita langsung mulai. Itu ana rasakan wallahi, alhamdulillah, semoga Allah tidak menjadikan itu terjadi lagi pada ana juga antum sekalian. Itu gimana rasanya ketika memang sih dari ombak dari laut menuju ke daerah daratan. Tapi ini kan di sini sungai gitu loh. Air sungai yang dingin di bawah ini arusnya kencang menuju ke laut. Jadi ketika kaki kita berusaha lari melawan arus, kalau misalnya mungkin di bawahnya itu tanah keras, batu karang, mungkin kita masih bisa bertahan, Pak. Tapi gimana kalau di bawahnya pasir? Ayo, Pak. Kita berusaha setengah meter, mundur 1 meter. Makin menjauh, tulim. Gimana? Siapa yang mau coba ngerasain, Pak? Ayo. Dan itu anak paling terakhir itu, Pak. Paling terakhir, paling belakang itu, Pak. Gimana rasanya terseret, Pak? Ya, ketika kita pengen ke sana, nggak mau ke sana, tapi kita keseret ke sana. Pertemanan kadang-kadang seperti itu. Kalau Allah nggak takdirkan, kalau Allah takdirkan malah justru terseret, nggak bisa tertolong kita. Padahal kita tuh ini teman saya ini ngajak saya sesat, tapi nggak enak. Tapi gimana ya? Tertampar-tampar hati kita kemudian. Mau kemana ini jadinya nih? Nggak enak lah, akhirnya ikut seret. Ya udah, main gaple bareng dah habis itu. Ya, temen, karena nggak enak. Betapa banyaknya ketidakenakan, nggak enakan gara-gara teman itu menjerumuskan ke neraka. Contohnya Abu Thalib. Ya, Pak ya? Lagi berbaring, udah sakit, bentar lagi wafat. Ada Rasulullah loh di sampingnya. Ada juga teman-temannya dari kalangan kaum musyrikin, itu tinggal 1 kalimat aja, la ilaha illallah, tinggal apa sih? Apakah temannya? Engkau pengen ngigain agama nenek moyang ya, Abu Thalib? Gak enak sama temannya. Ya udah. Padahal ada nggak kecondongan Abu Thalib ingin ke agama Rasulullah? Iya, diakui, ngakui. Jadi pengakuan Islam itu benar belum cukup kecuali kalau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Jadi kalau misalnya ada orang kafir misalnya melihat agama Islam itu sebenarnya agama yang benar. Rasulullah benar adanya. Itu wahyu dari Allah. Apakah lantas dia langsung jadi muslim? Enggak. Oh iya, kalau gitu kenapa ente enggak syahadat? Enggak enak, bro. Karena takutnya kalau syahadat ntar dimusuhin sama keluarganya. Belum Islam. Ya. Begitu. Fata'atur rasuli la tatimmu illa bi'adami ta'ati haula. Jadi mentaati Rasul tidak bisa sempurna melakukannya kecuali dengan menjaga jarak dengan mereka. Fa innahum innama yad'una ila ma yushakiluhum min ittiba'il hawa wal ghaflati 'an dzikrillah. Mereka ini sesungguhnya hanya menyeru kepada hal yang ada pada mereka dari mengikuti hawa nafsu, lalai dari zikir kepada Allah Ta'ala dan seterusnya. Iya. Maka ingat jemaah sekalian, walaupun misal kita bukan anak pesantren, bukan lulusan pesantren, bukan ustaz, bukan orang yang pandai bicara agama atau mungkin sedikit ilmu agamanya, tapi minimal janganlah kita mendekati orang yang addicted dengan dunia ini, yaitu yang tercandukan dengan dunia ini. Karena orang-orang seperti mereka, walaupun kita melihat pagi-pagi sudah pakai kemeja, rajin, Masya Allah, giat, diligent, disiplin. Tetapi apa kata Allah? Apa kata Nabi SAW? Pernah saya sebutkan di sini juga. Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Siapa yang menjadikan dunia itu sebagai kegalauannya, tujuan utamanya dia, pusat pikirannya dia dunia saja, maka Allah Ta'ala akan mencerai-beraikan urusan dia dan menjadikan kefakirannya itu ada di hadapannya. Jadi ngerasa bakal miskin mulu, takut miskin. Makanya dunia terus pikirannya karena takut miskin. Udah gitu, walam yatihi minad dunya illa ma kutibalah. Dan tidak mendapatkan bagian apapun dari dunia kecuali yang Allah takdirkan buat dia. Artinya usaha dia, effortnya dia yang luar biasa itu tidak mengubah takdir. Sudah fix, Allah jatahkan buat dia segini. Begitu. Fadol ente capek-capek ya segitu-gitu aja udah. Ya syukur-syukur kalau misalnya masih banyak ya hartanya, dapat banyak ya bagus. Lah kalau misalnya udah capek dari pagi sampai pagi lagi, miskin terus pula. Nah ini kan gak enak. Dan betapa banyaknya orang seperti itu. Kalaupun ia kaya, kekayaan banyak melimpah, tapi miskin hati tetap tersiksa, Pak. Karena kemiskinan kalbu itu adalah adab. Miskin hati itulah adab. Iya, karena kegalauannya itu bergantung pada eksistensi harta. Atau seolah-olah harta itu ada Tuhannya. Itu azab. Kesian orang yang miskin hati, Pak. Dia tersiksa dengan kegalauannya terhadap dunia ini. Kesian. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, "Man kanatil akhiratu niyatah." Barang siapa yang akhirat menjadi niatannya, jama'allahu lahu amrah. Allah akan mengumpulkan buat dia perkara dia, urusan dia Allah yang atur. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih. Dan Allah jadikan kekayaannya ada di hatinya. Ya. Kalau memang di antara kita ada yang dermawan, ikhlaskan, Pak. Jangan sampai dermawan karena riya. Ikhlas. Karena akhirat, insya Allah urusan kita dimudahin sama Allah. Siapa yang mudahin urusan orang, Allah mudahin urusan dia. Dunia akhirat. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurbi dunya, nafasallahu lahu kurbatan min kurbi yaumil akhirah. Kurbatan min kurbil akhirah. Siapa yang membantu seorang muslim mukmin dari kesulitan dunia, musibah dunia, maka Allah akan bantu dia di musibah akhirat, kesulitan akhirat. Dan juga dunia, kalau akhirat Allah bantu ya lebih mudah lagi dunia. Dan semua mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Kekayaannya itu ada di hatinya. Jadi Allah di sini Rasulullah SAW tidak menjanjikan orang ini bakal kaya, enggak. Maksudnya enggak menjadikan orang ini bakal banyak properti, bakal punya rumah banyak, sedekah dilipat gandakan 10. Enggak gitu.
Tapi janjinya Rasulullah adalah Allah akan atur semua urusan dia, dan Allah akan terbitkan buat di hatinya, terbitkan buat dia apa? Kaya hati. Ketika miskin hati adalah azab, maka kaya hati adalah nikmat. Gitu ya. Ketika miskin hati adalah azab, maka kaya hati adalah nikmat. Pernah nggak Pak kita misal saja membantu orang atau DKM atau panitia di sini atau bantuan panitia bansos atau baksos, memberikan bantuan sosial dari masyarakat kepada orang-orang yatim piatu atau fakir miskin. Lihat bagaimana senyum yang terbit dan kebahagiaan yang terbit dari wajah orang-orang yang Allah takdirkan saat itu miskin. Mereka bersyukur, berdoa, terutama orang-orang tuanya, nenek-neneknya, ya Allah nggak berhenti doa. Kemudian apa yang terpancar di hati kita dari nikmat memandang keindahan itu? Mungkin kita ikutan nangis. Nikmat gak rasanya? Nikmat, bukan azab. Azab itu adalah ketika kita melihat orang miskin jelas-jelas butuh sama kita, kita punya duit, tapi kita masih mikirin nasib kita besok. Ajib. Orang miskin gak punya apa-apa di samping kita, butuh bantuan kita. Kita punya duit banyak, tapi kita masih kepikiran besok nih kita makan apa nih. Ntar kalau saya kasih dia, habis duit saya. Ini azab, ini azab. Sungguh kecelakaan tuh orang seperti itu. Ini kok gak azan-azan ya Pak perasaan? Hah? Udah jam segini padahal. Iya. Biasanya itu anak kajian di sini Pak, kayaknya cepat banget waktu. Kok sekarang kayak kerasa lama ya? Hah? Biasanya cepat banget, baru ngomong sedikit aja udah di gitu. Apa diundur apa gimana Pak? Wah ini atau tadi bacaan imam kecepatan kali ya, harus dilamain. Iya. Oke, jadi itu ya jemaah sekalian. Jadi itu hadisnya. Janganlah kita bermujalasah, duduk bareng sering-sering dengan ahli ghaflah dan hawa. Bahkan kalau bisa jangan sama sekali kalau bisa ya. Karena duduk bareng dengan mereka ya, nanti kita lanjutkan setelah azan insyaallah. Jika ada pertanyaan nanti bersiapkan ya. Kemudian mujalasah al-ghaflah wal hawa, ya duduk bareng sering-sering dengan pecandu kelalaian dan juga hawa nafsu, itu akan tazra' fil qalbi niyatad dunya, akan menumbuhkan ya, menumbuhkan di kalbu kita niatan dunia belaka, ya nggak ingat akhirat. Ketika kalbu itu sudah menginginkan dunia saja, maka urusan itu akan hancur-hancuran, ya apalagi akhiratnya. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wal ghaflatu 'anillahi wad daril akhirati mata tazawwajat bittiba'il hawa ya tawallada ma bainahuma kullu syarr. Kelalaian akan Allah dan kelalaian akan hari akhir, kapanpun kelalaian tersebut kawin dengan hawa nafsu, maka yaitu kawin di sini maksudnya bersatu kelalaian itu dengan mengekor pada hawa nafsu, maka apa setelah perkawinan tersebut akan terlahir dari perkawinan ghaflah, kelalaian dan juga hawa nafsu ini apa? Kullu syarr. Terlahir segala keburukan. Wa katsiran ma yaqtarinu ahaduhuma bil akhar wa la yufariq. Ya. Dan betapa banyaknya kelalaian akan akhirat dan kelalaian akan Allah dan akhirat itu menjadi qarin terhadap hawa nafsu. Ya. Kelalaian akan kelalaian enggak ingat Allah, enggak ingat hari akhir, itu seringkali menjadi qarin dengan hawa nafsu. Begitu. Ya. Apa artinya qarin? Kemana-mana itu selalu ada tuh. Enggak ingat Allah, enggak ingat akhir-akhir,
maka orang ini akan melihat hawa nafsu, mengingat hawa nafsu. Ya begitu. Ya, dan urusannya bakal hancur-hancuran gitu ya, seperti itu. Kalau terbiasa dengan kelakuan seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita semua dari hal-hal seperti ini. Baik, jika ada pertanyaan dipersilakan ya jemaah, bapak-bapak atau ibu-ibu. Tafadhol. Enggak ada? Ada dah. Hai, tafadhol. Ibu-ibu juga kalau ada nanti silakan insyaallah setelah ini. Waalaikumsalam. Hai, tafadhol. Menanyakan tentang tanda di makam. Oh, mau rekam juga kayak bapak itu? Bukan ini. Mau menanyakan tentang ini. Taib. Ya. Tulisan di batu nisan. Ya, betul Ustaz. Ya. Tujuannya agar makam orang tua kami Terbedakan. tidak hilang. Terbedakan. Ah, tidak hilang. Tidak hilang kan kemarin ketika kami ziarah udah terpendam kan belum setengah tahun. Terpendam karena erosi. Karena tanah lah gitu ya. Ya. Apakah seperti yang tadi Anda tunjukkan gambarnya itu diperbolehkan untuk menunjukkan bahwa itu makam, ada makam gitu kan? Ya. Taib. Jazakumullah khairan. Jadi pertanyaannya apakah boleh ada tulisan di makam untuk menunjukkan bahwa saya itu adalah kuburan. Itu adalah kuburan gitu ya, itu makam. Maka mari kita kembalikan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kematian itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Dan syariat Islam mengatur masalah kematian, masalah manajemen terhadap kematian siapapun dari muslim bahkan non muslim. Dan untuk urusan penguburan, dalam hadis riwayat Muslim itu ada bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kuburan didudukin, apalagi diinjak ya. Kemudian dalam tambahan riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i disebutkan wala yuktabu 'alaiha, dilarang ditulis di atas kuburan sesuatu pun. Nah, dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya kuburan kaum muslim itu tidak boleh rata dengan tanah. Ya, maksudnya dalam riwayat Ali bin Abi Thalib ketika menjadi delegasi untuk dakwah, di antara perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu tidaklah ada qabr musyrif illa tamastah. Kuburan musyrif itu apa? Kuburan makam yang melebihi 1 shibr. 1 shibr 1 jengkal. Melebihi 1 jengkal maka ratakan. Illa sawaitah, maaf, bukan tomastah. Illa sawaitah. Sawaitah yaitu samakan, ratakan. Maksud dari taswih atau sawaitah di sini bukan disamakan dengan dataran darat biasa gini, bukan. Tetapi samakan dengan keumuman kuburan kaum muslimin yang hanya paling maksimal 1 jengkal ketinggiannya tanah, dan itu tanah, bukan semen, tegel, ubin. Maka tidak boleh, karena dalam riwayat Muslim disebutkan la yubna, nahan Nabi SAW an yubna al-qabr. Nabi SAW melarang kuburan dibangun di atasnya sesuatu pun. Maka dengan semen juga ada riwayat naha an yujassas, tidak boleh dikapurin. Otomatis semen ini juga nggak boleh, karena dulu kan pakai kapur, sekarang pakai semen dan cor-coran, maka nggak boleh. Ini adalah riwayat dari Nabi SAW. Dan juga dalam kitab Al-Um, Imam Asy-Syafi'i juga membenci hal tersebut. Ya, membenci hal tersebut. Nah, yang tadi nisan yang di foto yang tadi Bapak sampaikan itu dengan model nisan yang
Tidak umum nisannya dengan nisan umumnya orang-orang. Kan umumnya orang nisan cuman batu gini terus ada tulisan. Ini berupa apa? Mungkin agak mewah sedikit. Maka ini lebih dilarang karena lebih mewah jadinya. Pertama, apapun yang ditulis di atas kuburan itu dilarang oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i, yaitu nahaan yuktaba alaih, dilarang untuk ditulis di atasnya. Mau nulis doa pun, mau nulis nama pun, bahkan nulis bismillah saja, apapun tulisannya itu tidak boleh. Tidak boleh. Nabi SAW yang melarangnya. Ya, Nabi SAW yang melarangnya. Maka tinggalkan hal seperti itu. Lalu bagaimana solusinya supaya ketahuan tetap bahwasanya itu kuburan? Sekali lagi kita tekankan bahwasanya namanya kuburan itu sudah ada sejak zaman Habil Kabil. Ya, sejak zaman Habil wafat. Kan dibunuh oleh saudara sendiri. Ya, fa ba'atsallahu ghuraban yabhatsu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Maka ada burung gagak yang kemudian menguburnya. Setelah itu kemudian Kabil pun mengubur mayit saudaranya. Apa dengan apa? Dengan tanah. Selesai. Mungkin dengan alasan kalau seketika itu kan manusia cuma mereka doang. Jadi nggak ada yang bakal nginjek, betul. Tapi ketika di zaman Nabi Muhammad manusia berapa orang? Banyak. Dan kuburan ada tempatnya sendiri. Nah, bagaimana supaya ketahuan kuburan kaum muslimin ketahuan? Yaitu dengan ditinggikan maksimal 1 jengkal, nggak boleh lebih dari situ. Kalau lebih dari situ maka disebut sebagai qabr musyrif namanya, kuburan yang melampaui batasan. Maka wajib untuk ditaswiyah, disamakan dengan umumnya kuburan. Nggak boleh ada yang lebih tinggi lagi daripada itu, nggak boleh. Lalu bagaimana ditambahin nisan? Sama, ditambahin nisan berarti menambahkan adanya bangunan di atas kuburan, walaupun cuma nisan. Pasti nisan ini ditujukan dengan ada ukiran nama dan seterusnya, TTL dan TTM. Ya kan? Tanda tangan. Tempat tanggal lahir sama tempat tanggal mati. TTW lah. T ini ganti sedikit jadi O, jadi OTW, Pak, ya. Nah, itu nggak boleh. Dilarang oleh Nabi SAW. Ya, nanti kalau misalnya Bapak sampein ke keluarga ya sampein aja. Kalau mereka menentang ya khalas, apa boleh buat, udah selesai. Jadi cukup garap tanahnya saja, nisannya dibongkar. Ya. Tapi Bapak jangan bilang dari saya, dari Nabi Muhammad SAW. Nanti keluarga Bapak ngerebek saya, repot. Iya, mana pagar saya nggak ada kuncinya lagi, gitu kan? Ya, gitu Pak. Seperti itu. Wallahu a'lam. Afwan. Jazakumullah khair. Ya, ibu-ibu ada nggak, Bu? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Menyembelih kambingnya di mana, Bu? Di rumah itu, di rumah sesepuhnya itu. Diniatkan apa, Bu? Diniatkan karena untuk memutus apa ya? Nggak tahu. Jadi kalau tidak ikut ke dalam majlis itu, keluarganya itu bukan keluarganya, Ustaz. Hah? Jadi memutus hubungan itu, hubungan keluarga yang tidak mau ikut ke majlis zikir itu, Ustaz. Allah Ustaz. Jadi betul namanya majlis zikir itu yang mengecoh, Ustaz. Ya. Jadi bagi kita itu seperti pengajian pada umumnya dan zikir pada umumnya. Ya. Tetapi ternyata setelah masuk lebih jauh, sangat-sangat bertentangan sekali, Ustaz. Iya, masya Allah. Jadi seperti mendirikan agama sendiri. Iya. Karena menikah pun tidak boleh diwalikan oleh orang tua kalau orang tuanya tidak ikut zikir. Masya Allah. Dan boleh dinikahkan oleh sepupunya. Saya susah dong kalau mau nikah sama akhwat situ, Bu. Karena yang Anda tanyakan adalah ketika seseorang sudah keluar dan hijrah dari
pengisian jin maksudnya. Karena anak alhamdulillahnya setelah ikut kajian tidak pernah menemukan apa ya seperti rasa-rasa yang lain gitu. Alhamdulillah sih Ya. anak-anak Insya Allah normal-normal aja, insya Allah. Malah justru Allah beri hidayah makin baik insya Allah. Ya, tanggapannya ya tentang majelis zikir yang seperti itu, majelis zikir hizbi yang tertutup dan juga ternyata makin ke dalam itu makin kelihatan belangnya, dan membaiat imamnya, dan kalau keluar memutus tali persaudaraan bahkan terhadapnya, dan bahkan perwalian juga tidak sah kecuali menjadi membership, menjadi member mereka. Maka semua ini jelas ini kebatilan. Tapi saya tidak bisa memvonis kufur atau tidak karena kita nggak tahu kan, saya nggak tahu detail isi dari itu. Tapi ala kulli hal jelas ini menyimpang, dolal, dan di dalamnya banyak kebidahan itu pasti. Karena ketika itu Islam dan Sunnah itu adalah agama yang jelas, din wadih, bukan din khafi. Ajaran Sunnah ini ajaran yang jelas yang bisa diajarkan ke seluruh masyarakat tanpa ada ditutup-tutupi. Zikir yang kita ajarkan ada di dalam kitab-kitab Sunnah dan Al-Quran yang tidak perlu ditutup-tutupi, tidak perlu membership. Repot kalau masjid udah musola pakai member lagi, gaya banget gitu kan. Parkiran juga numpang sama ini beliau, pakai member, ya. Jadi kita nggak pakai hal-hal seperti alhamdulillah kenikmatan dari Allah, ya, kenikmatan dari Allah. Juga tidak kemudian kita melambangkan simbol kita, misalnya kalau pengajian yang salinan kita harus pakai 51 belakangnya. Nah ini juga, sah ya? Kita nggak pakai hal seperti alhamdulillah. Justru sempalan-sempalan dalam beragama yang seperti inilah yang menyempil dan menyempal, bergerilya di rumah-rumah biasanya. Majelis zikir fulan yang dizahirkan zikirnya, bid'ah syiriknya kadang-kadang atau bai'atnya tidak ditampakkan. Maka kenikmatan yang besar untuk ibu hijrah, menjauh dari hal seperti itu, taubat dari semua itu. Alhamdulillah, semoga Allah terima taubatnya. Dan kemudian kalau bisa, kata Allah Ta'ala, illa man taba wa aslaha, kecuali orang yang bertaubat dan berbuat islah, dalam artian ini memperbaiki diri. Apapun syubhat yang terbit dari aliran mereka, jauhi semuanya, buku-bukunya bakar semuanya. Tapi di situ ada Al-Quran, iya, tapi di situ ada kesesatan yang kalau dibaca nanti sama anak-anak kita misalnya bisa lebih berapi urusannya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Putus hubungan dengan mereka, tapi kalau memang ada orang yang menurut ibu itu baik sebenarnya, dakwahi. Ajak keluar selama tidak bermadarat ya. Karena kadang-kadang kalau kita ngajak orang aliran itu keluar, kita diteror. Kalau dikhawatir akan teror tersebut, ya udah. Yang penting diri kita, selamatkan diri kita dulu ya. Ya. Dan juga kalau mereka mengancam putus perwalian, nggak mau ngewaliin, ya udah nanti kalau misalnya di antara yang keluar itu mau nikah, perempuan yang mau nikah, nggak mau diwaliin dan bapaknya itu membership mereka, atau bahkan bapaknya itu imam besar mereka, maka walinya siapa sekarang? Walinya dari keluarga pengganti, yang itu mungkin paman dari ayah, kalau memang bukan membernya ya. Kalau nggak ada dari keluarga, ya udah diserahkan kepada hakim. Tafadhol, ceritakan aja tuh, keluarga saya alirannya fulan bin fulan sesat, menyimpang. Ya, nggak pada mau jadi wali saya pak. Udah, hakim aja, bapak aja yang menjadi saya, wali saya. Atau sebagian ulama membolehkan walinya adalah waliul amri berupa ulama setempat yang mu'tabar dan diakui oleh masyarakat, itu bisa. Bisa. Tapi itu opsi terakhir pak, opsi terakhir ya. Seperti itu ibu. Semoga Allah terima taubatnya dan juga Allah rahmati. Dan semoga Allah beri hidayah pada orang-orang yang masih menjadi member di klub tersebut ya. Baik, saya kira cukup ya, sampai sini aja. Jazakumullah khairul jaza.
Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.